Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elvania Lelap Nur Azizah, NIM 126 205 203 205 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan inovasi media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Di sini saya mengambil pembelajaran tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sumber energi. Kita klik menu start untuk memulainya ya. Di sini kita akan ditampilkan ke menu utama. Untuk menu utama terdiri dari yang pertama ada petunjuk penggunaan, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada contoh pembelajaran, yang kelima ada kuis, dan yang keenam ada rangkuman atau kesimpulan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan klik menu utama yang pertama, yaitu ada petunjuk penggunaan. Nah, di sini ada 5 petunjuk penggunaan. Yang pertama ada gambar menu home yang menandakan kembali ke menu utama. Lalu yang kedua ada gambar tertulis menu materi yang menandakan kembali ke menu materi. Yang ketiga ada gambar panah ke kanan yang menandakan masuk slide selanjutnya. Yang keempat ada gambar panah ke kiri yang menandakan kembali ke slide sebelumnya. Dan yang kelima ada gambar silang yang menandakan keluar. Setelah itu kita kembali ke menu utama dan klik menu utama yang kedua, yaitu ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menganalisis pemanfaatan dari sumber energi matahari. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan sumber daya alam yang diperbarui dan yang tidak diperbarui. Baik, kita akan kembali lagi ke menu utama dan klik ke menu utama yang ketiga, yaitu ada materi pelajaran. Untuk materi pelajaran yang akan dibahas nantinya yaitu ada 2. Yang pertama ada pemanfaatan dari sumber energi matahari, dan yang kedua ada sumber daya alam yang diperbarui dan yang tidak diperbarui. Nah, kalian tahu tidak sih sumber energi apa yang terbesar di bumi kita ini? Ya, sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Di sini terdapat foto yang bisa kalian lihat. Gambar di samping menunjukkan manfaat dari sumber energi matahari. Energi matahari bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Dari gambar di samping bisa kita lihat bahwa matahari memiliki manfaat bagi tumbuhan. Di gambar tersebut juga terdapat adik bayi yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, apa sih manfaat matahari bagi adik bayi tersebut? Manfaat matahari bagi adik bayi tersebut yaitu bisa menyehatkan tulang-tulang dari adik bayi tersebut.
Selain itu, matahari juga mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali, yaitu manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Yang pertama, untuk proses pengeringan. Yang kedua, sebagai penyesuai suhu di bumi. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat, mengurangi polusi udara agar dapat menjaga keberlangsungan kesehatan. Yang kelima, sebagai sumber pembentukan vitamin. Yang keenam, meningkatkan imun tubuh. Dan yang ketujuh, sebagai vitamin D. Selanjutnya, manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, menghangatkan biji. Yang ketiga, menjaga suhu agar tetap stabil. Yang keempat, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kelima, sumber nutrisi terbaik. Dan yang keenam, mengaktifkan klorofil. Dan selanjutnya, manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Yang pertama, memperlancar proses pencernaan manusia. Yang kedua, mempercepat proses adaptasi. Yang ketiga, menyediakan makanan. Yang keempat, memberikan oksigen. Yang kelima, menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang keenam, menghangatkan tubuh. Kali ini Kak Elva ada sebuah bacaan yang bisa kita baca bersama-sama. Judulnya yaitu Kisah Ali si biji energi. Aku Ali, si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, dari bacaan tadi dapat kita ketahui bahwa sumber energi matahari bermanfaat bagi tumbuhan. Bagi pertumbuhan dan juga tumbuhan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan hewan. Manusia bisa tumbuh tinggi, kemudian hewan dapat juga tumbuh sehat dan besar. Selain sumber energi matahari, ternyata di Indonesia juga memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup bagi manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu, apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Lalu, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan cepat habis. Baik, kita akan kembali lagi ke menu utama.
dan klik ke menu utama yang keempat, yaitu ada contoh. Di sini terdapat sebuah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu ada tumbuhan, ada hewan, ada tanah, ada air, dan sinar matahari. Adapun contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu ada besi, ada emas, ada tembaga, ada aluminium, dan minyak bumi. Lalu, bagaimana agar kita dapat tetap menggunakan sumber daya alam tersebut? Nah, cara menjaga sumber daya alam tersebut yaitu yang pertama, memanfaatkannya secukupnya. Yang kedua, apabila sumber daya alam tersebut terbatas, kita bisa menanam kembali, seperti misalnya tumbuhan. Tumbuhan bisa kita tanam kembali yang sudah terbatas ketersediaannya. Dan yang ketiga, gunakan air secukupnya. Jika kita tidak menggunakannya, sebaiknya kita matikan keran air yang ada di rumah. Lalu, di sini Kak Elva ada lagu nih untuk kalian dengarkan bersama-sama mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita dengarkan dengan baik-baik ya. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Kita akan kembali lagi ke menu utama dan klik menu utama yang kelima, yaitu ada kuis. Kuis di sini untuk mengasah pemahaman mengenai materi hari ini. Untuk kuis yang pertama yaitu sumber energi apa yang terbesar di bumi? Yang A ada bulan, B bintang, C matahari, dan D planet. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita coba klik yang A deh. Wah, ternyata salah. Apa ya? Kita klik C aja deh. Wah, ternyata betul. Jawabannya adalah C, matahari. Lalu kita lanjut untuk kuis yang kedua. Di bawah ini, yang bukan termasuk manfaat dari sumber energi matahari bagi manusia adalah yang A, untuk proses pengeringan, yang B, menjaga suhu agar tetap stabil, yang C, sebagai penyesuai suhu di bumi, dan yang ke D, sebagai sumber pembentukan vitamin. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita coba klik yang B nih. Wah, ternyata betul. Jawabannya adalah B, menjaga suhu agar tetap stabil. Kita lanjut
untuk kuis yang ketiga, yaitu sumber daya alam dibagi menjadi berapa jenis? A. 2 jenis, B. 3 jenis, C. 4 jenis, D. 5 jenis. Kita klik A. Wah, ternyata betul. Jawabannya adalah A. 2 jenis. Baik, kita lanjut lagi ke kuis nomor 4. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Tembaga, minyak bumi, air. B. Hewan, air, emas. C. Tumbuhan, air, besi. D. Tumbuhan, hewan, air. Kita klik D. Wah, ternyata salah. Apa ya? Kayaknya aku tahu deh. Kita klik D aja. Wah, jawabannya betul. Jawabannya yaitu D. Tumbuhan, hewan, dan air. Kita lanjut lagi ke kuis nomor 5. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Besi, tembaga, emas. B. Tembaga, besi, air. C. Besi, emas, hewan. D. Minyak bumi, air, tanah. Kita coba klik A. Wah, ternyata betul. Jawabannya adalah A. Besi, tembaga, dan emas. Baik, untuk kuisnya cukup sampai di sini. Kita kembali lagi ke menu utama dan klik ke menu utama yang keenam, yaitu rangkuman atau kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki manfaat yang sangat banyak. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup bagi manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, tanah, air, dan energi matahari. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah besi, emas, tembaga, aluminium, dan minyak bumi. Hari ini kita sudah membahas banyak sekali materi ya. Demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.